pagi ya semuanya. Salam rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani. Saya biasa dipanggil Rizky Febian. Boleh dipanggil Rizky Febian. Terus terkadang kalau saya waktu SMA nih ya, lagi bawa motor, terkadang ada yang ngeriakin Dilan. Emang semirip itu mungkin saya sama Iqbal Ramadan. Kadang saya juga suka disebut balon. Karena kenapa saya disebut balon? Saya pernah waktu SMP bikin nama Facebook itu dengan nama inisial saya dan inisial salah satu rapper yang dari Majalaya, yaitu Asep Balon. Saya pakai namanya itu Gani Balon di Facebook tuh. Ya mungkin lah waktu SMP tuh itu tuh kelihatan keren. Tapi pas saya lihat cek sekarang, subhanallah. Si alay ini saya dulu. Dan saya juga, saya jomblo ya. Saya jomblo, tapi saya bukan jomblo biasa. Saya jomblo yang berkarat. Berkarat udah expired lah intinya mah. Udah kelamaan gak dipakai. Gak dipakainya tuh maksudnya tuh gak ada yang mau gitu. Mungkin nanti arkeolog ya nemuin fosil saya bakal bilang kayak gini, wah ini makhluk langka, manusia purba ini, cowok setia yang gak pakai-pakai. Saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi saya lebih sering menerima tolakan secara halus yang versi lebih sopan. Saya gitu kan lagi mau nembak cewek, kamu mau gak jadi pacar aku? Maaf gak bisa, aku udah nikah. Aduh, ternyata yang aku deketin ya istri orang. Tapi bukan Jule ya, bukan Jule. Saya tuh ya sering chat cewek duluan. Karena ada pepatah mengatakan di salah satu bukunya, yaitu buku Kebuayaan Duniawi, cowok itu harus effort. Saya chat cewek duluan. Tapi terkadang yang balas itu bukan dia, tapi temennya. Saya chat gitu kan, kamu lagi di mana? Saya lagi di kantor desa nih. Waduh, salah nomor saya. Ibu Kades? Iya, malah Ibu Kades yang saya chat gitu kan. Terus jawabannya itu terkadang cewek itu, saya juga suka bingung. Saya itu lagi chatan sama dia atau sama customer service-nya. Soalnya jawabannya itu template semuanya. Terkadang kalau gini, aku mau kesini dulu ya, jawabannya iya. Terus lagi ngelucu, he. Atau enggak WK. Template gitu kan jawabannya. Terus kalau saya chat tuh ya terkadang harus PO dulu, pre-order, dibalasnya itu nanti sebulan ke depan atau enggak 2 minggu ke depan gitu kan. Jadi saya itu suka nunggu lama. Tiba-tiba kan suatu hari ada notif, wah saya senang, chat saya ternyata dibalas. Pas saya balas, kamu di mana? Ini saya lagi di bawah mas, ini paket Anda sudah datang. Oh iya nggak apa-apa, lempar aja. Oh ini COD mas, 150.000. Waduh, nggak megang uang lagi di situ. Terus nih ya, cewek itu kalau udah chatan lama sama kita, terkadang kalau ketika saya mau nembak, terkadang mereka itu suka bilang,
kita temenan aja ya. Itu salah satu kalimat pendek yang bikin saya sakit hati. Efek jangkanya itu panjang banget, bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun mungkin. Saya jawab gitu ya, nggak apa-apa. Di balik kata nggak apa-apa itu tuh sebenarnya ada hati mungil saya ini yang imut dan lucu ini yang terluka. Cowok kalau ngomong nggak apa-apa itu sebenarnya dia itu bukan karena gimana ya, bukan karena emang kuat atau ya bisa nyari yang lain lagi, bukan. Sebenarnya cowok itu bilang gak apa-apa itu lagi ada di dalam mode badut untuk menghibur kalian, para kaum cewek. Terus terkadang kalau cewek itu ya, cewek yang saya suka itu suka ceritain cowok yang dia suka. Aneh kan? Sebenarnya kan saya yang suka, kok dia malah nyeritain cewek yang lain gitu kan? Cowok yang lain gitu kan? Maaf typo dikit. Saya dengerin dengan teguh dan tegar, meskipun hati mungil saya ini tersakiti, pikiran kemana-mana. Saya punya mantan. Mantan saya itu ya cantik sih, tapi di balik kecantikan itu ada berapa persennya kekurangannya? Dari 100% itu kekurangannya itu 0,001%. Soalnya kekurangannya itu cuma satu sih, gak memilih saya sebagai kekasihnya untuk menemani dia sampai akhir. Seleranya minus dia, spek Angga Yunada gini ditolak. Sedih saya. Saya juga pernah nih ya, bukan pernah lagi, emang sering. Ini mungkin ada inisial baru, mantan holik ya. Soalnya saya suka nge-stalking IG mantan saya, suka ngeliatin sorotannya, terus kegiatan sehari-harinya. Jempol saya tuh nggak pernah capek gitu kan, sama saya slide, liatin fotonya, liatin juga kegiatannya. Aduh, sekarang dia lagi ini, ternyata dia lagi main, lagi ini. Jempol saya nggak pernah capek, tapi hati saya yang kram. Lama-lama jempol sih spek nih, tapi hati yang benjol ya. Suatu saat mantan saya itu pernah ngeposting story bersama cowok. Saya di situ berpikiran positif nih ya, berpikiran positif, nggak kemana-mana. Mungkin ini ada sepupunya, atau mungkin ini ya cuman teman biasa atau teman kelompok. Ya dapat ada kabar burung dari teman saya. Tiba-tiba dia bilang, "Gan, kamu tahu nggak dia itu lagi sama siapa?" "Sama siapa?" "Itu sama tunangannya." Aduh, kesempatan saya untuk melanjutkannya sudah tidak ada ternyata. Terus saya sering ya diem di kamar sambil memikirkan seperti ini, gimana ya kalau dia kangen aku atau rindu aku. Tapi kalau kata Dilan, rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Tapi sering mikir kayak gitu tuh karena saya itu masih ada perasaan sama dia. Gimana kalau dia kangen sama aku?
dia aja nggak kangen gitu kan sama aku, dia aja udah lupa kan sama aku, tapi dia aja kan lupa sama aku, dia aja lupa sama aku, tapi gitu kan kayaknya mah pikiran dia tentang aku itu cuma ada di versi demo, atau di Mobile Legends itu ada hero yang namanya trial, berlaku cuma 3 hari. Terus nih ya, saya itu kadang suka bilang kayak gini, saya harus berubah, saya enggak, jangan sampai saya kayak gini terus. Tiba-tiba pas malamnya gitu kan, diam di pojokan kamar sambil duduk megang bluetooth pakai headset, matiin lampu, dengerin lagu semua yang berlalu, atau enggak yang lain, atau enggak lagu ini, lepas sudah apa yang aku rasa, kini tak ada lagi dusta di antara kita. Itu lagu-lagu zaman-zaman jahiliyah itu tuh ya. Terus ya, cowok kalau udah patah hati itu bakalan keras kepala. Terkadang dia itu suka bilang, cowok lagi keras kepala itu suka bilang, tenang, udah move on. Udah move on yang tai. Tapi dia tuh terkadang masih suka, aduh, gimana ya, kalau dia apa-apain sama cowoknya, atau digimanain gitu kan, padahal kan tapi kan dianya udah tunangan gitu kan, besoknya nikah. Terus cowok kalau udah sakit hati itu suka detail ingatan dia tuh, chat terakhir dia balas, terus terakhir kali emoji yang dia pakai, terus apa lagi ya, stiker yang dia pakai. Cowok patah hati itu bisa diaduin sama detektif Conan. Mungkin kalau diaduin sama cowok yang lagi patah hati bakalan kalah, nyari sesuatu yang aneh, disuruh melacak sesuatu gitu kan. Jadi intinya, saya itu bukan cowok yang sempurna, tapi saya cowok yang kalau sedih itu lebih baik bikin orang lain ketawa daripada harus nangis-nangisan gitu kan, apaan gitu. Karena hidup itu emang berat, percintaan ribet, mantan susah dilupain, apalagi kalau udah jatuh tempo gitu kan, pay later. Karena cinta itu bisa membuat kalian buta. Jangan sampai jatuh cinta terlalu dalam. Lebih baik jatuh cinta pada Rasulullah. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah, bukan milik saya. Akhir kata mungkinnya dari saya, kalau lapar makan ya, ingat. Kalau haus minum. Kalau capek istirahat. Kalau bosen bilang. Jangan tiba-tiba menghilang begitu aja, kembali ke pelukan masa lalu yang baru aja datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.